to my channel Devi Oktarina. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen ke channel saya ya, Devi Oktarina. Oke guys, di kesempatan kali ini aku lumayan udah lama ya nggak upload video baru karena memang sebulan terakhir ini aku memang ada sedikit ujian atau badai, yaitu keluarga besarku kena COVID positif ya, sejumlah 5 orang. Yang pertama itu ada ibu, bapak, sama adikku sekitar 1 bulan lalu tanggal 26 Juni 2021. Nah, di situ aku lumayan kaget banget ya, yang pertama kali banget karena ibuku kan jarang banget keluar rumah ya. Sudah sangat jaga prokes banget, semuanya udah disiapin, desinfektan, hand sanitizer. Kemudian banyak banget yang kita itu udah ketat, jangan kemana-mana, kita tetap harus jaga prokes. Jadinya kita tuh benar-benar kaget banget kalau bapak, ibu, sama adikku kena. Nah, di situ aku lumayan langsung gercep ya buat kalau bisa ini bapak, ibu, sama adikku udah langsung ke dokter sesegera mungkin, karena kan memang ibuku juga ada komorbid asma dan lumayan obesitas nih bapak, ibu, sama adikku. Dan adikku juga ngerokok, bapakku juga pernah ngerokok. Jadinya kondisi ini benar-benar kaget banget. Dan memang hasil swab dan PCR-nya itu memang udah positif. Jadinya kaget dan ya udah, lebih baik memang udah langsung ke rumah sakit aja minta obat, karena kan aku juga bukan nakes dan nggak tahu apa-apa. I have no idea itu harus minum apa, kecuali yang aku tahu kan memang harus ya seperti berjemur supaya kita dapat vitamin D dari natural matahari, kemudian kita olahraga, lalu kita juga yang namanya minum vitamin, minum madu, minum air putih yang banyak, kemudian minum jus, minum susu, semuanya udah kita lakukan. Tapi memang takdir berkata lain, harus ada ujian ini, jadi ya memang harus dijalani. Jadi memang beberapa bulan ke belakang ini aku emang lagi lumayan ngurusin keluarga banget sih. Untuk yang namanya COVID ini kan lumayan bahaya banget ya, kita nggak bisa abai sama sekali gitu. Jadi setelah apa yang sudah dilakukan oleh orang tuaku dan adikku ini untuk ke rumah sakit, lalu dapat beberapa obat-obatan, yaitu seperti obat batuk, obat yang untuk paru, karena memang COVID itu ada yang memang sudah apa ya, bikin gatal banget gitu loh. Jadinya kalau batuk benar-benar effort banget. Terus kemudian pilek, ginjalnya itu benar-benar apa ya, annoying banget deh kalau menurut aku. Lalu setelah itu yang aku tahu ya, yang dapat obatnya dari spesialis paru, memang khusus ya. Aku benar-benar udah harus ke dokter aja, dan memang udah pergi ke poli COVID dan ketemunya dokter spesialis paru, dan saat itu memang lagi rame banget. Terus aku juga ya harus persiapan semuanya di rumah, untuk seperti desinfektan itu wajib banget ya aku punya, hand sanitizer, semuanya disemprot. Terus juga lapor sama satgas, lapor sama puskesmas, lapor sama bidan juga, sama semua yang terkait sama kita, supaya kita bisa istirahat juga kan. Kalau aku sebagai anak memang cuma bisa ngasih kayak keperluan obat-obatan, makanan, tapi juga lewat depan pintu karena memang kan beda rumah nih kebetulan. Tapi aku selalu support untuk semua yang dibutuhkan lah, makanan, obat-obatan, vitamin, desinfektan, semuanya udah aku harus persiapin banget buat beliau ini. Nah, obat-obatan yang dapet itu kira-kira ada obat batuk, obat pilek, terus ada vitamin D, kemudian ada obat paracetamol untuk panas. Jadi aku tuh benar-benar yang namanya ngejagain banget supaya bapak, ibu, sama adikku ini istirahat yang cukup, nggak diganggu sama tetangga atau segala macem. Jadinya setelah dari dokter spesialis paru itu memang gejalanya lumayan, menurut aku lumayan annoying ya. Kalau untuk bapakku sendiri udah lemes parah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau untuk bangun aja tuh perlu effort banget, sampai saturasinya tuh turun sempat 91, panik dong. Dan aku juga belum sedia oksigen, yang oksigen portable itu aku nggak punya sama sekali, di mana-mana udah susah nyarinya. Terus habis itu ada adikku, udah aku bilang, ini gimana bapak udah lumayan nih turun banget kan, saturasi 91 udah nggak boleh ya. Aku
aku juga sedia yang namanya oximeter itu untuk cek saturasi kita, terus cek tensi juga, sama cek termometer itu juga kita wajib punya ya. Jadinya ini kebetulan bapakku yang aku nggak duga-duga sama sekali itu terjadi lumayan apa ya istilahnya hampir perburukan lah ya, dan itu pun juga bapakku nggak mau ke rumah sakit, dibawa ke bidan pun juga nggak mau. Jadinya aku juga sama sekali apa ya bingung banget kan gimana baiknya ini gitu. Jadi selama itu pula kita berusaha banget cari oksigen, nggak dapet sama sekali. Akhirnya aku dapat bantuan tabung oksigen dari temanku, alhamdulillah banget, terima kasih banget yang untuk Rizka, temanku, sahabatku dari SMA itu meminjamkan aku tabung oksigen, dan belum ada regulatornya, jadi aku harus cari lagi dong ya. Jadi aku tetap hubungin adikku yang sama-sama memang lagi sakit juga sama, dan dia minta bantuan dari kantornya untuk minta dicarikan tabung oksigen, karena bapakku ini setiap habis sholat, habis wudhu, habis aktivitas itu memang saturasinya tuh turun banget, dan bilangnya nggak sesek, cuman kayak ganjel-ganjel aja. Cuman kan ya aku sebagai anak kan pasti jadi kayak gimana ya, namanya orang tua sendiri, orang nggak bisa napas kan kita juga kepikiran gitu. Saya sendiri juga kayak gimana, nggak bisa bayangin kalau hal itu terjadi sama diri saya sendiri ya, naudzubillah min dzalik. Jadinya setelah itu aku lebih kayak gimana ya ini baiknya kalau aku harus dapat regulator oksigen itu secepatnya. Dan ternyata aku dapatnya itu kemarin juga dipinjemin oleh tetangga dari beda perumahan. Itu pun juga aku minta izinnya dari ibu bidan di puskesmas, itu benar-benar helpful banget, ngebantuin banget. Padahal gimana pun kita ya sebagai masyarakat pasti ada bandel-bandelnya ya, naudzubillah jangan sampai kayak gitu, karena nakes ini benar-benar capek banget parah. Itu bidannya sama sekali benar-benar semuanya dikerjain, dari tahu dokumen-dokumen COVID di setiap perumahan di desa itu atau di kelurahan ini tuh yang kena berapa, semua beliau yang konfirmasi, yang cariin slot rumah sakit. Bapakku juga dicariin slot rumah sakit, cuman kebetulan bapakku benar-benar nggak mau diurus di rumah sakit karena ya takut banget kalau nggak ada yang ngurus gitu. Jadinya beliau berusaha banget supaya nggak kepikiran, padahal saturasinya udah benar-benar turun sampai sekitar 88. Panik banget dong aku ya pasti. Jadinya aku tuh udah ya Allah, udah benar-benar semuanya udah aku lakuin, berdoa, baca Quran dan segala macam zikirnya udah aku lakukan. Itu alhamdulillah adikku akhirnya dapat bantuan tabung oksigen dari kantornya, dan oximeter, tensimeter, semua vitamin, madu dari kantornya alhamdulillah dapat. Dan setelah itu kurang lebih besoknya tuh aku lumayan lah dapat regulator dari ibu bidan. Kemudian kurang lebih sekitar 5 harian lah itu bapakku lumayan lah ada kemajuan dari 88 naik ke 94, 95, yang fresh banget sih, pasti kan normalnya 95% ya. Itu pun juga susah sih sebenarnya, aku masih deg-degan banget ini. Tabung oksigen kan aku juga minjam, regulator untuk oksigennya juga aku minjam, dan kebetulan untuk tandem adikku juga ada sih 1 tabung lagi. Jadinya aku benar-benar ngerawat bapak ibu sama adikku dulu ini lumayan lah 2 mingguan lebih, baru ada pemulihan. Yang aku lumayan emes itu ibuku walaupun punya komorbid asma, obesitas juga ini bertiga, tapi alhamdulillah banget ya aku sih ibuku ini lumayan bertahan walaupun ngurusin 2 laki-laki yang lumayan susah. Yang satunya susah makan, kayak bapakku jadi lemes banget, nggak mau keluar kamar karena memang setiap aktivitas saturasi oksigennya jadi turun di badannya itu. Karena memang nggak boleh yang lagi COVID itu di kamar terus, karena kita harus keluar-keluar juga cari udara kan, harus ke teras supaya bisa dapat oksigen atau berjemur gitu, supaya badan kita ini dapat vitamin D3 natural dari matahari. Lalu banyak minum, makan buah, sayur, madu, kemudian susu, dan semuanya itu vitamin-vitamin diminum ya. Karena memang apalagi kalau untuk pengobatan kan untuk khusus vitamin D-nya tuh agak lebih ya konsumsinya daripada orang yang alhamdulillah
masih banyak juga untuk akhir-akhir ini, dan ini kan juga masih PPKM ya, lanjut untuk PPKM level 4 yang kedua kalinya gitu untuk di tahun 2021. Nah, yang aku lakukan setelah orang tuaku lumayan pulih ya, kemudian aku dapat berita lagi, kan aku titip anakku di mertuaku. Nah di situ mertuaku juga kecolongan, itu cuman gara-gara ada tetangga depan rumah yang mandor, memang biasa bantuin benerin lampu, benerin LPG, benerin segala macam yang ada di rumah mertuaku. Dan mertuaku tiba-tiba tuh kayak berasa hilang penciuman tiba-tiba gitu, dan pusing. Awalnya sih biasa aja, masih ringan-ringan aja gitu. Terus nggak lama suamiku tiba-tiba langsung, ya udah deh coba kita tes antigen aja, dan ternyata bener aja antigennya tuh positif, dan ternyata ujianku belum selesai di situ. Jadi aku masih berlanjut lagi setelah ngurusin bapak, ibu, sama adikku yang alhamdulillah sudah lumayan pulih. Mereka sudah bisa lumayan lah untuk aktivitas masak atau cari-cari keperluan untuk stok obat. Untuk pemulihan diri memang lama ya untuk COVID. Aku menyarankan untuk ada isoman kedua gitu, supaya badannya juga bisa fit lagi, lebih enak lagi untuk olahraga, ngapa-ngapain gitu. Jadi setelah mertuaku melakukan swab antigen positif itu, nggak lama setelah itu anakku juga ternyata positif juga, karena serumah kan udah PCR juga, ya udah aku udah pasrah dua-duanya udah positif. Nah di situ aku juga udah lumayan, ya udah kalau bisa, karena ini anak kecil dan lansia juga sama ya kayak orang tua aku juga gitu. Ya alhamdulillah nggak ada komorbid yang gimana-gimana, cuman aku tetap insist buat kalau bisa memang harus cepat-cepat ke dokter. Oke, akhirnya ke Policovid lagi, dan ketemunya memang ke dokter umum, dan disitu memang udah rame banget karena kan memang badainya juga makin ya, beberapa minggu ke belakang ini, 2 minggu lalu memang masih tinggi banget ya. Jadinya wah, sport jantungku masih belum selesai sih. Jujur aku sport jantung memang udah dari Januari Februari. Kebetulan keluarga besar juga banyak yang udah ya nauzubillah min dzalik gitu ya. Dan ya udah setelah itu, setelah dari dokter ya memang mertuaku sama anakku isoman lagi. Anakku kebetulan OTG menurut dokter umumnya itu. Nah kemudian aku ya udah sarankan mereka untuk coba isoman. Kemudian ya udah apa aja yang mereka minum tuh kurang lebih yang aku tahu ada madu ini Clover Honey sama madu Al-Shifa, itu yang sering banget diminum. Dan yang nggak boleh ketinggalan tuh air putih, ini wajib banget, karena apapun yang aku tahu kalau misalnya kurang air minum, misalnya kita dehidrasi itu kayaknya nggak, badan tuh bakalan lemas. Apalagi kayak madu, jus itu ya, susu itu penting banget sih untuk badan, apalagi kalau lagi positif COVID itu ya. Selain kita harus istirahat juga berjemur. Nah kalau untuk paracetamolnya aku lupa inget sih, mungkin ada yang dapat Pirex atau Pirexin, itu pun juga susah banget aku dapatnya sampai sekarang ini untuk nyetok. Itu pun aku dapatnya untuk orang tuaku ya, aku dapatnya dari Malang. Itu tanteku, tantenya ini alhamdulillah terima kasih banyak barokallah karena sudah mengirimkan semua obat-obatan yang diperlukan untuk keluargaku gitu. Madu Al-Shifa tuh bagus banget sih menurut aku ya. Reviewnya tuh lumayan cepet ya. Jadi mudah-mudahan tuh nggak terlalu lama lah ya mengalami COVID-nya tuh ya, 2 mingguan lah insya Allah tuh udah bisa selesai gitu ya. Lalu yang penting itu menurut aku ada yang namanya imunos, ini penting sih buat untuk badan kita ya, untuk menambah imun. Terus kalau untuk anak-anak paling ada Enofonse, ini aku juga minum sih ya, dewasa. Lalu ada Imunpack kalau untuk anak-anak ya, ini sama kayak imunos sih menurut aku. Terus ada Tempra kalau untuk paracetamolnya. Jadi kalau untuk dewasa aku sih taunya Pirex atau Pirexin ya kalau nggak salah. Itu juga sesuai nama dosisnya, sesuai anjuran dokter aja, karena memang setiap dokter atau nakes itu bisa meresepkan beda-beda gitu ke setiap orang yang mengalami COVID. Dan aku saranin memang untuk apa ya, supaya untuk kebaikan Indonesia
di rumah sakit yang lumayan apa ya, benar-benar concern gitu ya, semua juga sekarang benar-benar nakes dikerahkan untuk ngurusin COVID gitu. Dan untuk kemarin anakku juga dapet ini nih, Hufagrid gitu. Dan alhamdulillah udah pada ini sih, semuanya udah pada pulih. Cuman ini masih pemulihan, jadi yang isoman keduanya masih aku tetap terapin, jadi tetap disiplin sama prokesnya, terus pakai disinfektan seperti ini, disinfektan, hand sanitizernya apa aja bebas lah. Terus kemarin dapat antasida juga ini untuk kalau mual-mual, karena kan nggak semua orang bisa kuat sama obat ya tiba-tiba gitu untuk bisa nyerang balik si virus COVID-nya itu dalam tubuh. Jadi kadang-kadang ya nauzubillah bisa kena lambung gitu. Terus untuk anakku dapat Prof D3 juga, ini yang khusus anak-anak. Tapi kalau untuk yang dewasa kemarin yang aku tahu sih ada Prof D3 5